video kali ini kita akan sama-sama belajar menggambar denah bangunan sederhana. Sebelum kita memulai tutorialnya, pastikan teman-teman sudah mengatur beberapa settingan awal AutoCAD dan memahami bagaimana menjalankan perintah dasar pada AutoCAD. Oke teman-teman, langsung saja kita memulai tutorialnya. Kita buka aplikasinya. Di sini kita akan belajar menggambar bangunan sederhana seperti sketsa denah yang saya buat. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang pertama, membuat layer. Layer adalah merupakan salah satu fasilitas AutoCAD yang sangat membantu seorang perencana atau pengdrafter, seorang user untuk mengorganisasi objek-objek yang telah digambar. Dalam artian, kita dapat mengelompokkan objek tertentu agar kita dapat secara langsung melakukan seleksi, editing, bahkan dalam jumlah yang banyak. Dan cara menjalankannya seperti berikut, yaitu dengan dua cara. Bisa dengan mengklik layer pada ikon ini, ataukah dengan masukkan shortcut LA lalu enter. Di sini kita tambahkan layer di sini dengan cara klik. Di sini kita akan membuat beberapa layer. Yang pertama as, lalu dinding atau plaster, lalu pasangan bata, lalu kolom, lalu kusen, pintu jendela, lalu teks, lalu ukuran, lalu arsiran, batas tanah. Oke teman-teman, kalau sudah, kita masukkan ukuran garisnya. Untuk as 0,00, untuk pasangan bata 0,20, pasangan bata 0,00, lalu untuk dinding, untuk bata 0,00, as 0,0, lalu untuk dinding 0,20, lalu untuk kolom 0,20, lalu untuk ukuran 0,09, lalu arsiran 0,05, lalu untuk batas tanah 0,20, pintu jendela 0,13, teks 0,13. Atau teman-teman bisa mengatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah kita memberi ukuran garis, kita perlu merubah warna. Untuk garis as kita bisa menggunakan warna mengatur warna. Untuk layer silakan close. Langkah selanjutnya adalah menggambar, yaitu kita menggunakan cara masukkan rectangle sesuai dengan ukuran gambar. Pertama, kita pindah ke layer as, lalu kita masukkan untuk ukuran 8 meter kali 700, 8 meter kali 7 meter. Lalu untuk ruangan di dalam, ukurannya 250 cm kali 300 cm. Lalu untuk ukuran teras depan 300 kali 175. Setelah membuat kotak-kotak seperti ini, kita pindahkan. Seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom. Jangan lupa teman-teman
pindahkan ke layar kolom, lalu buat kolom. Ukurannya standarnya itu 15 x 15. Lalu kita tempatkan kolom di beberapa titik. Kita bisa menggunakan garis bantu seperti ini untuk memindahkan. Lalu kita copy, teman-teman, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat garis dinding. Garis dinding bisa dilakukan dengan cara menggunakan rectangle seperti ini, ataukah dengan cara seperti ini, pindahkan ke layar dinding. Kita masukkan ukuran. Oke, untuk membuat dinding kita bisa dengan cara menggunakan rectangle, lalu masukkan angka 50 kali 15 meter seperti ini. Lalu masukkan lagi untuk dinding, kita robak dinding bata ukuran 50 12. Teman-teman, kita pindahkan ini, lalu kita arsir. Teman, kita buka arsir, bisa dengan klik icon arsir atau dengan masukkan shortcut H lalu enter. Untuk arsiran dinding kita pilih ANSI 32, lalu kita lihat. Oke, setelah itu kita pindahkan. Oke, lalu kita blok, tinggal kita tarik seperti ini. Bisa dengan mengkopinya atau dengan mirror. Kita blok semua lalu kita tarik. Jika melewati kita tarik mundur. Teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita membuat dinding, kita matikan layar as. Oke, garis as otomatis menghilang tetapi tidak terhapus. Kita bisa munculkan kembali dengan cara ini, klik ini lalu hidupkan lampu, garis as muncul. Untuk sementara kita matikan dengan cara mematikan lampunya, lalu klik OK. Seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya adalah membuat pintu dan jendela. Kita aktifkan layar pintu jendela, lalu kita gambar pintu jendela, bisa menggambar di samping. Enter 3. Kita akan membuat pintu bagian gudang dengan ukuran lebar pintu 90 cm.
lalu kita putar. Lalu pintu utama, pintu depan ukurannya 1 meter 20 cm menggunakan 2 daun pintu. Caranya kita copy gambar pintu ini, lalu kita geser ini sejauh 30 cm. Oke teman-teman, terus kita cek ukurannya. Langkah selanjutnya adalah pindahkan pintu ini ke dalam denah. Lalu kita putar sedikit pintunya. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti tanpa masukkan. Kalau searah jarum jam berarti kita harus memasukkan angka min depan baru angka. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah membuat jendela. Menggunakan ukuran jendela yang lebarnya 50 cm. D enter 50 enter. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah membuat jendela. Kita masih menggunakan ukuran kayu yang sama seperti kosen pintu, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat daun jendela dengan ukuran panjang, lebar daun jendela 50 cm dan tebalnya 3 cm. Oke, kita mirror ini. Oke, kita bisa arsir menggunakan untuk membuat arsiran
kita bisa kecilkan skalanya seperti itu teman-teman. Lalu kita close, kita membuat arsiran pada daun jendela. Kita bisa menggunakan arsiran ini. Oke, lalu kita kecilkan skala. Oke, bisa lebih kecilkan lagi 0,1. Oke, seperti itu. Bisa mirror. Oke, kita pilih sisi kiri, lalu kita mirror. Oke, seperti ini. Teman-teman, langkah selanjutnya adalah memindahkan jendela ini ke beberapa titik di dalam tembok. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah memberi nama ruang. Kita ke layar teks, lalu klik simbol multiline text atau dengan cara memasukkan shortcut MT, enter. Ruang baca, enter. Minus 0. Teman-teman, untuk memberi nama pada bagian teras dan pada bagian ruang bagian gudang, kita bisa copy, pilih objek, CO, enter. Oke teman-teman, kita bisa ganti ruang gudang. Ruang penyimpanan. Terus 0,05, artinya teras permukaan lantainya lebih rendah daripada ruangan yang lain, 5 cm di bawah ruang baca dan ruang penyimpanan. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah memberi ukuran. Kita ke layar, lalu kita menggunakan linear.
kita ukur dari kolom ke kolom seperti ini teman-teman. Untuk melanjutkan kita bisa menggunakan continue. Oke teman-teman, selanjutnya oke teman-teman, seperti itulah cara menggambar denah. Sekian video untuk kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.